Cinta tak terbatas. Kehadiran anak dalam hidup akan menjadi pelajaran penting tentang cinta tanpa syarat dan kemelekatan. Asteris Markus Alin. Marilah lihat sehari-hari kita mengurus, merawat, membesarkan anak, tanpa mengharapkan balasan. Kita tidak menganggap sebagai investasi masa depan, karena ini bukanlah masalah bisnis. Disinilah pelajaran cinta sesungguhnya, yaitu cinta tanpa syarat. Namun ada pelajaran lebih berharga setelah anak itu dewasa, adalah melepaskan kemelekatan. Apalagi kalau sudah menikah, sebaiknya dianggap sebagai tetangga. Anak akan meninggalkan ayah ibunya untuk hidup dengan keluarganya sendiri. Bagi orang tua yang mencintai tanpa syarat, tidak akan mengharapkan ini itu kepada anaknya sendiri. Apalagi dengan alasan, aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Anakmu bukan milikmu walaupun kita yang melahirkan, membesarkan, membiayai sampai dewasa. Itulah dia dapat dianggap sebagai guru spiritual kita, yang mengajarkan cinta tanpa syarat dan belajar melepaskan kemelekatan. Suhu Pusan dalam Interfaith mengatakan, bahwa masa lalu semua makhluk mempunyai orang tua. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita. Kita seharusnya menghormati orang tua kita, terutama kepada seorang ibu. Bagaimana pengorbanan seorang ibu baik dalam kandungan, merawatnya dan membesarkan. Bakti kepada orang tua ada 3 tingkat, yaitu kecil, sedang, dan besar. Kalau berbakti kecil yaitu merawat orang tua termasuk makan minum. Anak yang bisa mengharumkan nama orang tuanya atau keluarga, disebut sedang. Yang terbesar, bagaimana caranya seorang anak agar orang tua mampu masuk surga atau tidak reinkarnasi kembali ke dunia ini. Di sini juga dijelaskan salah satu kewajiban orang tua adalah mendidik anak agar menjadi orang baik, bukan orang sukses. Jika menitik beratkan pada kesuksesan tanpa etika, moral yang tidak baik adalah berbahaya. Jadikanlah anak menjadi orang yang baik, yaitu ajaran budi pekerti. Mulailah dari hal-hal yang kecil dalam keluarga dan dapat diteruskan ke hal-hal yang lebih baik seperti masyarakat atau negara. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi saat ini agar dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan. Bagaimana kalau kita sebagai tidak merawat orang tua? Kita kembali kepada keyakinan terhadap hukum, sebab akibat sering disebut hukum karma. Bila orang tua sudah meninggal juga dapat berbakti kepada mereka dengan memanjatkan doa, pelimpahan jasa. Doa ini mendoakan semua makhluk semoga berbahagia. Sesuai kepercayaan suatu agama, bahwa orang masih hidup hanya memiliki mata daging. Tetapi orang yang sudah meninggal memiliki mata khusus, tahu dan dilihat apa yang dilakukan anak-anaknya. Pengertian berbakti di sini dalam arti yang luas. Bukan saja kepada orang tua, juga kepada makhluk lain termasuk alam semesta, termasuk kepada Tuhan. Ada juga membedakan lahan subur untuk berbakti terutama kepada Tuhan. Berikutnya kepada orang tua kita dan terakhir dengan makhluk hidup yang hidup bersama di dunia ini. Apabila kita selalu menghormati orang tua kita, kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Dan sebaliknya, bila kita berdosa atau durhaka kepada orang tua akan mendapat kesengsaraan hidup selamanya. Jadi kewajiban seorang anak kepada orang tuanya sebagai kewajiban timbal balik tanpa syarat yang menguntungkan semua pihak. Ini dalam arti luas termasuk alam semesta dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga bermanfaat.